Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Tiara Sari, dan rekan saya bernama Sumiati, dan rekan saya yang satu lagi bernama Nailur Rahmah. Adapun judul yang kami akan jelaskan nanti, yang itu respon umat Islam terhadap pendidikan Islam Belanda dan Jepang. Nah, yang akan kami jelaskan yang pertama itu pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu yang pertama sistem pendidikan peralihan Hindu Islam, dan yang kedua sistem pendidikan surau atau longgar, yang ketiga sistem pendidikan pesantren. Nah, yang akan kami jelaskan yang pertama itu sistem pendidikan peralihan Hindu Islam. Nah, sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Sistem ini dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-muridnya, yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapanya. Adapun murid-muridnya tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata. Dan adapun yang kedua, sistem pendidikan surau ini mengenai sistem pendidikan di surau tidak mengenai jenjang atau tingkatan kelas. Murid dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuannya. Proses belajarnya itu tidak kaku sama muridnya. Diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. Dalam proses pembelajaran, murid tidak memakai meja ataupun papan tulis, yang ada hanya kitab kuning, merupakan sumber utamanya dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Metode yang digunakan adalah metode sorogan atau layanan individual, yaitu bentuk belajar mengajar, di mana kiai hanya menghadapi seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Adapun penjelasan yang selanjutnya, yakni tujuan pendidikan yang dicantumkan pada pendidikan Islam ketika zaman penjajahan Jepang, yaitu ada 3 juga. Yang pertama asas tujuan Muhammadiyah, yang kedua INS, dan yang ketiga tujuan Nahdlatul Ulama. Nah, yang pertama itu asas tujuan Muhammadiyah, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya, dan asas perjuangannya dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kedua itu INS atau Indonesia Netherlands School, dipelopori oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1899 sampai 1969, yang bertujuan mendidik anak agar berpikir rasional, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan membentuk manusia yang berwatak dan menanamkan persatuan. Dan yang ketiga itu tujuan Nahdlatul Ulama, sebelum menjadi partai politik memegang teguh 4 mazhab, di samping mengerjakan apa-apa yang menjadi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Penjelasan yang selanjutnya, ada 2 hal pokok garis besar pendidikan masa penjajahan Jepang. Yang pertama, mempertebal akan keyakinan Islam itu sendiri. Yang kedua, mempertahankan hak-hak manusia dengan jalan politik atau perlawanan perang. Yang pertama, mempertebal akan keyakinan Islam itu sendiri. Adapun yang terakhir itu kesimpulan. Dari uraian makalah di atas dapat dipahami intisari dari pendidikan Islam masa pendudukan Belanda dan Jepang, bahwa pendidikan pada Islam masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda sangat membatasi aktivitas madrasah dan guru yang mengajar di madrasah.
Mereka melakukan itu karena perasaan takut terhadap umat Islam yang sudah mulai berkembang. Sementara pada saat Jepang berkuasa, pendidikan Islam sedikit lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Akan tetapi Jepang dengan misinya mewajibkan guru untuk belajar bahasa Jepang dalam memberikan pelajaran dan mengatasi bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia, termasuk mewajibkan hormat kepada Tenno atau kaisar. Inilah yang oleh tokoh Islam tidak diterima, akhirnya mereka ditangkap. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.